Putusan pra-peradilan menetapkan Peggy Setiawan bebas dari tuduhan sebagai tersangka pembunuhan Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon pada Senin, 8 Juli 2024. Untuk diketahui, Vina bersama kekasihnya Rizky Rudiana tewas dibunuh komplotan geng motor di Desa Kepompongan, Kabupaten Cirebon, Jabar pada Sabtu, 27 Agustus 2016. Menurut Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman, penetapan Peggy sebagai tersangka oleh Kepolisian Daerah Polda Jabar tidak sah dan dibatalkan demi hukum, karena tidak sesuai dengan prosedur dan tidak sah menurut hukum yang berlaku. Mengadili mengabulkan pra-peradilan proses penetapan kepada pemohon atas nama Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah dan dibatalkan demi hukum, ujar Eman. Sebelum Peggy ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka, Polda Jabar membuka kembali kasus pembunuhan Vina setelah film Vina, sebelum 7 hari menyita perhatian publik. Polisi membuka kembali kasus tersebut karena 3 dari 11 pelaku yang terlibat pembunuhan Vina belum ditangkap. Pelaku yang disebut Polda Jabar masih buron adalah Peggy alias Perong, Andi, dan Dani. Sementara 8 orang yang sudah diproses hukum adalah Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Dari 8 orang tersebut, 7 diantaranya dijatuhi hukuman seumur hidup, sedangkan 1 orang lainnya divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur ketika terlibat pembunuhan Vina. Setelah membuka kasus pembunuhan Vina, Polda Jabar menangkap Peggy di Bandung pada Selasa 21 Mei 2024. Direktur Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengatakan, Peggy bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung ketika ditangkap. Pada saat itu Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengimbau pelaku lain yang terlibat pembunuhan Vina agar menyerahkan diri. Jika ada pihak-pihak yang menyembunyikan pelaku pembunuhan Vina, lanjut Jules, mereka dapat dijerat hukum. Peggy sempat membantah bahwa ia menghabisi nyawa Vina saat dihadirkan sebagai tersangka konferensi pers kasus kematian Vina di Mapolda Jabar, Bandung pada Minggu 26 Mei 2024. Pernyataan tersebut dikatakan Peggy sebelum ia meninggalkan lokasi konferensi pers. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini fitnah. Saya rela mati, ujarnya. Meski begitu, polisi yang mengawal Peggy tidak menghiraukan perkataan tersangka. Mereka kemudian membawa Peggy menjauh dari kerumunan wartawan. Pada saat itu, Surawan menjelaskan, Peggy sempat meninggalkan kampung halamannya di Cirebon usai menghabisi nyawa Vina. Peggy kemudian tinggal di Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Jabar bersama ayah kandung dan ibu tirinya di sebuah indekos. Polisi menyebut, Peggy menggunakan nama samaran Robi selama di Bandung. Surawan juga mengatakan, tidak ada pelaku lain yang terlibat pembunuhan Vina yang berani menerangkan siapa sosok Peggy. Polda Jabar juga menduga, Peggy berperan sebagai otak pembunuhan Vina. Pengusutan kasus pembunuhan Vina berlanjut dengan dihapusnya 2 pelaku yang masih buron atau masuk daftar pencarian orang, DPO, yakni Andi dan Dani. Kepala Divisi Humas Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan, nama Andi dan Dani dihapus dari DPO karena alat bukti terhadap mereka tidak mencukupi. Ia mengaku, Polda Jabar sudah bekerja keras mengusut kasus pembunuhan Vina. Ia juga meminta masyarakat menginformasikan segala hal yang berkaitan dengan pembunuhan Vina kepada polisi. Karena alat bukti yang mengarah kepada 2 orang ini sampai dengan saat ini belum mencukupi, bahkan ada beberapa keterangan saksi itu fiktif, nama fiktif, oleh karena itu masih didalami, masih dikerjakan, ujar Sandi. Meski Polda Jabar mengklaim berhasil menangkap otak pembunuhan Vina, penetapan Peggy sebagai tersangka diliputi beberapa kejanggalan. Menurut kuasa hukum Peggy, Sugianti Irani, penetapan tersangka dinilai janggal karena tidak ada penetapan pengadilan ketika polisi menggeledah dan menyita beberapa barang bukti dari rumah Peggy di Cirebon pada Rabu 22 Mei 2024. Tak hanya itu, ia juga menilai, bukti yang dimiliki Polda Jabar tidak memiliki keterkaitan dengan dugaan tindak pidana Peggy. Yang ditangkap juga tidak sesuai dengan DPO, karena alamat sangat berbeda jauh, ujar Sugiarti. Kuasa hukum Peggy tidak tinggal diam dengan penetapan Peggy sebagai tersangka. Mereka melayangkan gugatan pra-peradilan atas status tersangka terhadap kliennya ke PN Badung pada Selasa 11 Juni 2024. Saat persidangan, kuasa hukum Peggy, Tony RM, menjelaskan, Peggy didampingi oleh 22 pengacara dalam sidang pra-peradilan di PN Bandung.
Setelah Hakim Eman mengabulkan permohonan gugatan pra-peradilan, Hakim Eman juga meminta Polda Jabar agar membebaskan Peggy dari tahanan. Ia menjelaskan, penetapan tersangka terhadap Peggy tidak sah karena tidak terdapat panggilan pemeriksaan terlebih dahulu. Dalam perkara tersebut, Polda Jabar langsung menetapkan Peggy sebagai tersangka. Eman menerangkan, panggilan terhadap calon tersangka diperlukan supaya keluarga mengetahui, termasuk calon tersangka masuk ke dalam DPO. Hakim menimbang penetapan tersangka oleh Polda Jabar tidak cukup bukti dan harus ada pemeriksaan kepada calon tersangka terlebih dahulu. Fakta di persidangan tidak ditemukan bukti satupun pemohon dalam penyidikan pernah diperiksa sebagai calon tersangka, katanya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe dan share ya.